Pernah nggak sih punya ide cemerlang banget? Pas mau dikerjain, idenya malah kabur entah kemana. Nah, masalah itulah yang mau kita bedah hari ini dengan sebuah konsep bernama rancana. Sebuah cara baru untuk menyusun pikiran sekaligus memvisualisasikan ide Anda. Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Ide-ide keren itu nyebar di mana-mana. Sebagian ada di aplikasi catatan, sebagian lagi nempel di sticky notes, sisanya cuma muter-muter aja di kepala. Percaya deh, Anda nggak sendirian kok ngadepin kekacauan ini. Dan ini bukan salah Anda loh. Masalahnya bukan karena kita kurang rapi atau kurang teratur. Tapi karena otak kita di zaman modern ini emang udah kebanjiran informasi. Ini tuh tantangan kita semua sehari-hari. Masalahnya itu bisa kita pecah jadi 3 nih. Pertama, informasi kita tuh kesebar di puluhan aplikasi yang beda-beda. Kedua, aplikasi yang kita pakai itu seringnya kaku banget. Kita dipaksa milih, mau yang terstruktur rapih kayak dokumen, atau mau yang bebas kreatif kayak kanvas kosong. Masing-masing punya kelemahan. Nah, yang paling parah, proses kita mikir sama proses eksekusi itu kejadiannya di tempat yang berbeda. Ini yang bikin kita jadi lambat terus. Jadi, pertanyaannya, kenapa sih tools yang katanya mau ngebantu malah sering jadi penghambat terbesar buat kita? Nah, ini dia jebakannya. Di satu sisi, ada aplikasi linier kayak Notes. Enak buat nulis cerita dari awal sampai akhir. Tapi coba deh, geser satu ide besar sama semua sub-idenya. Wah, pusing banget. Di sisi lain, ada aplikasi Canvas. Seru buat brainstorming, tapi seringnya cuma jadi gambar bagus yang susah buat dijadiin aksi nyata. Intinya, kita dipaksa milih alat yang cuma bisa ngerjain setengah dari pekerjaan. Terus gimana kalau kita nggak usah milih sama sekali? Gimana kalau ada cara buat dapetin struktur yang rapi dan fleksibilitas visual di waktu yang bersamaan? Nah, disinilah solusinya mulai kelihatan. Konsep ini namanya fluid thinking atau pemikiran yang cair. Coba bayangin deh, ide kita itu kayak air. Dia bisa ngalir rapi di satu alur yang terstruktur, tapi di saat yang sama dia juga bisa menyebar luas jadi sebuah peta visual yang dinamis. Itulah filosofi utamanya. Intinya tuh begini, data Anda cuma ada satu, tapi Anda bisa ngelihatnya dari 2 sudut pandang yang berbeda kapanpun Anda mau. Nggak ada lagi tuh capek-capek nyamain mind map sama daftar tugas secara manual. Semuanya udah nyambung otomatis. Oke, begini cara kerjanya. Gampang banget. Kita mulai dengan cara yang paling natural. Bikin daftar, tumpahin aja semua ide Anda jadi poin-poin. Persis kayak cara otak kita kerja pas lagi brainstorming kan? Keluarin dulu semuanya, nggak usah pusingin soal strukturnya. Nah, setelah semua ide itu tertuang, disinilah keajaiban yang sebenarnya terjadi. Momen yang bakal ngubah cara kerja kita. Cuma dengan satu klik, boom! Daftar tadi langsung berubah jadi peta pikiran. Tiba-tiba Anda bisa lihat gambaran besarnya, lihat hubungan antar ide, dan bahkan nemuin koneksi-koneksi baru yang tadinya nggak kelihatan pas masih jadi daftar biasa. Jadi, alur kerja baru Anda sekarang jadi super simple. Tumpahkan, strukturkan, dan visualisasikan. Pertama, tumpahkan semua yang ada di kepala. Kedua, cukup pakai tombol type buat bikin susunan dan hubungan antar ide. Terakhir, tinggal klik buat lihat semuanya dalam bentuk peta konsep. Dari ide acak-acakan, jadi rencana matang, cuma dalam hitungan detik. Tapi gimana kalau proses ini bisa kita bikin lebih ngebut lagi? Gimana kalau kita punya asisten pribadi buat mikir? Nah, disinilah AI masuk ke dalam permainan. Penting nih, AI di dalam rencana itu bukan chatbot biasa yang cuma nempel di pojokan layar. Ini adalah AI yang benar-benar menyatu ke dalam alur kerja kita. Dia paham konteks dari struktur yang lagi kita bangun, jadi bantuannya jauh lebih cerdas dan relevan. Coba bayangin, Anda nggak perlu lagi mulai dari nol. Cukup kasih perintah kayak gini, dan AI-nya bukan cuma ngasih teks, tapi langsung bikinin kerangka kerja yang lengkap, udah dalam format outline yang siap Anda kembangin. Ini benar-benar bisa hemat waktu riset dan penataan berjam-jam loh. Kalau kita lihat gambaran yang lebih besar, ini tuh bukan lagi sekedar aplikasi catatan atau alat untuk bikin diagram. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih fundamental. Jadi, apa hasil akhirnya buat kita? Pertama, kejelasan. Kekacauan di kepala Anda akhirnya punya bentuk yang bisa dipahami. Kedua, efisiensi. Anda berhenti buang-buang energi cuma buat bolak-balik antar aplikasi. Dan yang paling penting, eksekusi yang lebih cepat. Karena setiap ide sekarang selangkah lebih dekat untuk jadi kenyataan. Pada akhirnya, kita semua kan mulai dari titik ini. Sebuah kekacauan ide, potensi, dan berbagai koneksi yang berputar-putar tanpa aturan di dalam pikiran kita. Dan kita ubah kekacauan itu menjadi sebuah struktur yang jernih. Sebuah peta yang bisa kita navigasi dengan penuh percaya diri untuk sampai ke tujuan.
Kita ambil bahan mentah yang paling berharga yang kita punya. Percikan-percikan kreativitas, potongan-potongan inspirasi yang seringkali terasa acak dan gak nyambung. Dan kita bangun sebuah jembatan yang kokoh yang menghubungkan dunia imajinasi langsung ke dunia tindakan nyata. Karena pada akhirnya inilah yang paling penting, mengubah pemikiran menjadi sebuah hasil. Pada akhirnya, ini bukan lagi sekedar alat. Ini adalah sistem operasi untuk otak Anda. Sebuah platform tempat pemikiran manusia dan kecerdasan buatan bisa berkolaborasi. Nah, pertanyaannya sekarang, masalah kompleks apa yang akan Anda selesaikan pertama kali?